Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Jumadil. Kali ini saya akan membagikan sebuah tips dan trik untuk monetisasi YouTube 2020. Karena memang YouTube ini bisnis yang paling menjanjikan di era coronavirus. Tapi semua itu nggak ada artinya kalau kita nggak tahu cara monetisasi YouTube. Benar tidak? Tidak banyak yang bisa kita lakukan. Kita harus stay di rumah, pikiran bingung gak karuan, ekonomi kacau berantakan. Daripada panik dan pikiran kacau, mending kita melakukan hal yang bisa mendatangkan uang meski cuman tinggal di rumah. Salah satunya itu adalah YouTube. Jadi saya akan bakal kasih tahu tips dan trik buat monetisasi YouTube. Baik, kali ini tips monetisasi YouTube 2020 sebenarnya itu cuma ada 4. Pertama itu teliti persyaratan partner program. Jadi teman-teman silakan membaca peraturan YouTube. Ya. Kemudian kedua, ikuti peraturan monetisasi YouTube. Jadi untuk pemula ini sudah pasti tahu ya peraturan monetisasi YouTube. Kemudian yang ketiga, jangan melanggar peraturan copyright dan monetisasi. Keempat, connect akun Google AdSense dan YouTube. Kelima, apply ke YouTube Partner Program. 6, step kalau ditolak. Jadi simple ya. Selain itu kita juga harus memenuhi syarat minimal dapat uang dari YouTube. Yang 1, minimal 1000 subscriber dalam waktu 1 tahun atau 12 bulan. Kedua, minimal watch time harus 4000 jam selama 12 bulan pertama. Ketiga, gak ada pelanggaran YouTube. Jadi nanti saya akan bahas semua ini. Keempat, punya akun AdSense. Jadi YouTube Partner Program atau YPP itu punya 4 syarat yang harus kamu penuhi biar channel kamu diterima. Pertama, minimal 1000 subscriber. Entah berapa lama buat dapatkan subscriber sebanyak itu dalam waktu 1 tahun. Syarat ini bakal langsung gugur kalau kamu berhasil mencapainya. Terus minimal watch time itu harus 4000 jam. Bentar dulu, banyak yang gak paham tentang persyaratan satu ini. Jadi 4000 jam tayang itu adalah waktu yang dihabiskan viewers buat nonton video kamu, bukan durasi semua konten terus digabungkan jadi satu. Selain itu, semua bentuk video yang gak terrekord juga masuk dalam total itu, termasuk live streaming. Konsekuensinya jumlah views kamu bakal hilang kalau ada video yang kamu hapus. Misalkan ada pelanggaran atau hak cipta, kalian hapus, otomatis watch time-nya itu terhapus atau bakal hilang. Oh iya, satu lagi, kalau kamu udah masuk di YPP tapi jumlah view turun dan gak sampai 4000, kamu gak bakal langsung di-kick. Artinya ketika misalkan sudah mencapai 1000 dan 4000 jam dan kalian monetize dan sudah dapat monetize tapi viewsnya turun karena kalian hapus videonya, jadi itu nggak bakal langsung di-kick sama program partner YouTube untuk bergabung dengan monetisasi. Baik, selanjutnya paling umum channel ditolak itu yang pertama, konten berulang. Jadi berdasarkan pengalaman saya, video yang digarap ulang berdasarkan pengamatan citra digital hampir tidak ada bedanya dengan video sebelumnya atau yang pernah diupload orang lain. Jadi itu dikatakan konten berulang. Kemudian reupload, mengambil sepenuhnya video orang lain tanpa ada ubahan yang berarti. Nah, misalkan seperti konten MotoGP, biasanya terdapat live race MotoGP, tetapi tidak full semuanya ditampilkan. Selalu ada pemotongan di setiap detik supaya tidak deteksi oleh citra digital bahwa video itu punya Dorna Sport MotoGP. Seperti itu ya, paham ya, kalau misalkan ada live race MotoGP itu banyak sekali pemotongannya, itu dikarenakan dia menghindari pengolah citra digital dari YouTube.
Kemudian yang kedua, melanggar ketentuan copyright pasti kena. Jadi untuk melihat copyright itu gampang sekali ya. Baik, setelah kita masuk di YouTube, kita lihat kan di sini sudah ada hak cipta untuk channel saya. Jadi untuk melihatnya itu masuk di video. Kemudian di sini filter, kita klik klaim hak cipta. Nah, di sini tidak ada video yang cocok. Jadi kalau ada hak cipta atau ada video yang terkena hak cipta, itu langsung terdaftar di sini ya. Nah, kemudian yang ketiga, klaim konten ID. Jadi tidak usah khawatir kalau klaim konten ID. Hampir semuanya orang yang kena konten ID itu dikirimkan email oleh YouTube bahwa videonya itu kena konten ID. Jadi kalau ada yang kena konten ID, silakan perbaiki via YouTube Studio, atau jalan terakhir dihapus kalau misalkan sudah tidak bisa mengatasi klaim konten ID terdapat pada video tersebut. Keempat, monetisasi ditolak tanpa ada keterangan lebih lanjut. Jadi ini hampir juga sebagian besar monetisasinya ditolak, tapi tidak ada keterangan bahwa kita melanggar apa saja. Baik, saya akan jelaskan. Nah, seperti yang terdapat pada channel saya ini, kalau kita klik di monetisasi, itu saat ini tidak memenuhi syarat untuk monetisasi. Artinya tidak disetujui untuk monetisasi, tapi tidak ada keterangan lebih lanjut. Kita cuma disuruh untuk melihat kebijakan monetisasi YouTube. Jadi saya sudah perbaiki, dan berdasarkan pengalaman saya, pertama kita harus melihat dulu apakah ada video yang terkena hak cipta. Kita lihat di konten, kemudian masuk di filter, kita lihat di sini klaim hak cipta. Nah, kalau misalkan ada di sini, saran saya dihapus. Kalau sudah tidak ada, itu berarti aman dari klaim hak cipta video kita. Kemudian yang selanjutnya yang dianggap sepele tetapi juga sangat penting untuk monetisasi, yaitu di komentar. Jadi jangan ada kemungkinan spam. Kalau ada spam silakan dihapus. Kemudian yang ditinjau juga kita harus perhatikan yang mana kita dipublikasikan atau tidak bisa, atau kita hapus, seperti itu. Jadi saya sudah edit di sini. Jadi untuk kemungkinan spam itu sudah tidak ada. Kemudian kesalahan selanjutnya, monetisasi kita tidak disetujui, yaitu belum terkoneksinya antara channel YouTube kita dengan akun AdSense. Jadi itu caranya cukup mudah, kita masuk di monetize. Kalau misalkan sudah kita ajukan di sini, karena saya sudah koneksi, jadi tinggal ini ya. Tinggal ini daftar yang kita perlu lakukan. Jadi biasanya kalau kita mau ajukan monetize, pasti kita hubungkan dulu akun YouTube kita. Nah, selanjutnya yang kita harus juga perhatikan di setelan ya. Jadi di setelan sini sangat penting juga. Yang pertama itu mata uang, kita harus memang rupiahkan ini. Kita tidak boleh pilih mata uang yang lain. Kita harus memang pilih rupiah Indonesia. Masuk di channel. Nah, di sini ada kata kunci. Jadi ini sebenarnya bagus juga kita isi. Kemudian setelan lanjutan, ini yang untuk pedoman COPPA. Ya, pedoman COPPA. Kemudian di branding ini juga tidak terlalu ini. Kemudian default upload. Nah, di sini saya sudah atur ya. Izin, ini juga komunitas, perjanjian. Nah, seperti itu ya. Jadi yang sangat penting itu berdasarkan pengalaman pribadi saya, channel saya itu disetujui untuk bergabung dalam program partner YouTube. Yang pertama, tidak ada video yang kena hak cipta, termasuk klaim konten ID. Kemudian tidak adanya spam. Kemudian akun kita sudah terkoneksi. Kemudian ini ya, kita ubah semua ini dalam pengaturan Indonesia. Jadi yang biasa juga kita lakukan, atau monetisasi kita tidak disetujui, karena kalau misalkan intro kita terlalu panjang, jadi itu tidak akan disetujui, karena itu bisa jadi terdeteksi konten digunakan ulang.
Jadi saran saya mending buat intro yang lebih pendek, maksimal 15 detik. Jadi itu sudah bisa ya untuk buat intro. Baik, mungkin itu pengalaman saya dalam dunia YouTube ini. Hanya kurang dari 24 jam channel saya disetujui. Jadi saya mengajukan pada tanggal 21 pukul 10, langsungnya besoknya itu sudah disetujui. Jadi dalam mengajukan juga monetisasi itu kita ajukan pada waktu jam kantor YouTube ya, supaya lebih cepat di ACC. Istilahnya pegawai YouTube itu masih stay di sana untuk melihat orang yang mengajukan monetisasi ya. Jadi kalau misalkan langsung masuk dilihat, nah kemudian bisa di ACC seperti itu. Nah kalau misalkan kita ajukan di malam hari, bisa jadi nanti banyak orang yang mengajukan di malam hari dan bertumpuk, jadi channel kita itu tidak dilihat seperti itu. Nah kemudian cara tercepat untuk monetisasi itu berdasarkan pengalaman teman saya itu, dia mengklik kirim masukan. Jadi kita mengirim masukan ke YouTube, itu misalkan bahwa channel saya ini sudah memenuhi jam tayang, sudah memenuhi subscriber, silahkan ditinjau. Seperti itu ya kita kirim. Jadi kita ini lakukan 2 kali sehari supaya masuk di YouTube bahwa memang channel kita ini butuh peninjauan secepatnya supaya kita dapat monetisasi. Seperti itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya. Tetap enjoy dalam membuat sebuah YouTube, jangan khawatir, kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.